Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak dan Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Aryo Putra Ginting, NPM 23 dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review artikel ilmiah yang berjudul The Economic Consequence of Audit Firms Quality Control System Deficiency dalam mata kuliah hukum asuransi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Saya di sini akan membawakan identitas artikel terlebih dahulu. Sebelum masuk ke substansi, izinkan saya memperkenalkan identitas artikel ini terlebih dahulu. Artikel ini ditulis oleh Daniel Aubdia dari Kellogg School of Management, Northwestern University. Artikel ini dipublikasikan di jurnal bergengsi Management Science volume 66 nomor 7 tahun 2020, halaman 2883 hingga 2905. Artikel pertama kali diunggah di SSRN pada Januari 2019, kemudian terbit versi cetaknya di tahun 2020. Jurnal ini terindeks Scopus Q 2, memiliki doi aktif dan berstatus open access, sehingga dapat diakses secara bebas oleh publik. Penerbitnya adalah Informs, yakni Institute for Operations Research and the Management Science. Selanjutnya adalah latar belakang. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang penelitian ini. Industri keuangan, termasuk industri asuransi, dibangun di atas satu fondasi utama, yaitu kepercayaan. Kepercayaan ini diwujudkan antara lain melalui penyajian laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah fungsi audit memainkan peranan yang sangat krusial sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Namun dalam praktiknya masih sering ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian kualitas atau quality control pada perusahaan audit. Ditambah lagi dengan lemahnya pengawasan internal dan budaya perusahaan yang tidak menekankan kepatuhan. Kondisi ini membuat fungsi audit menjadi tidak optimal, sehingga risiko keuangan tidak dapat terdeteksi secara dini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam konteks hukum asuransi. Selanjutnya, di sini saya akan membawakan isu hukumnya. Dari latar belakang tersebut, terdapat 3 isu hukum utama yang diangkat dalam penelitian ini. Isu yang pertama, apakah defisiensi atau kelemahan pada sistem quality kontrol internal perusahaan audit berdampak negatif terhadap kualitas audit secara terukur dalam perspektif hukum asuransi dan PAID. Isu kedua, apakah defisiensi Q-C yang bersumber dari kelemahan tune at the top, yakni budaya kepemimpinan korporasi dan metodologi audit, berdampak pada efisiensi profitabilitas audit. Isu ini analog dengan persoalan pengawasan OJK atas kualitas laporan keuangan perusahaan asuransi penerbit produk PAID di Indonesia. Isu yang ketiga ada apakah kegagalan dalam meremediasi defisiensi Q-C yang telah diidentifikasi oleh regulator, dalam konteks ini PCAOB di Amerika Serikat atau analognya OJK Indonesia, memiliki konsekuensi negatif jangka panjang terhadap kualitas audit dan integritas pelaporan keuangan. Selanjutnya ada kerangka teori. Untuk menjawab ketiga isu hukum tersebut, penelitian Aubdia bertumpu pada beberapa kerangka teori yang saling berkaitan. Yang pertama ada quality control dalam audit, yang membahas standar dari prosedur pengendalian kualitas yang wajib diterapkan oleh perusahaan audit. Yang kedua ada konsep tune at the top atau budaya kepemimpinan yang
menggambarkan bagaimana nilai dan komitmen pimpinan puncak perusahaan mempengaruhi perilaku seluruh organisasi. Yang ketiga ada audit quality atau kualitas audit itu sendiri yang menjadi variabel utama yang diukur dalam penelitian ini. Tiga konsep ini kemudian dihubungkan satu sama lain dalam hubungan antar konsep untuk menunjukkan bagaimana kelemahan QC yang berakar dari kultur kepemimpinan berdampak pada penurunan kualitas audit. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif empiris. Yang menarik dan membedakan penelitian ini dari yang lain adalah penggunaan dataset yang sangat unik berupa data defisiensi QC tingkat perusahaan atau firm wide QC deficiency yang diidentifikasi oleh PCAOB selama inspeksi terhadap perusahaan-perusahaan audit besar di Amerika Serikat. Data ini bersifat langka dan tidak tersedia secara publik, sehingga memberikan keunggulan metodologis yang sangat signifikan dan sulit untuk direplikasi. Selanjutnya ada temuan utama dari penelitian tersebut. AOBedia berhasil menghasilkan 4 temuan yang signifikan. Temuan pertama, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara defisiensi QC, terutama yang bersifat performance related dengan kualitas audit. Lalu temuan yang kedua ada audit yang dilakukan oleh perusahaan audit besar dengan defisiensi QC tinggi cenderung kurang dalam sekaligus kurang menguntungkan. Mereka menghabiskan lebih banyak jam kerja, namun fee per jam justru lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa defisiensi QC tidak hanya merusak kualitas, tapi juga mengganggu ekonomi bisnis audit itu sendiri. Lalu temuan yang ketiga, defisiensi dalam tune at the top dan metodologi audit terbukti menjadi faktor penjelas utama yang memediasi hubungan antara defisiensi QC dan penurunan kualitas audit. Dengan kata lain, budaya kepemimpinan dalam perusahaan audit berdampak langsung pada integritas proses audit. Temuan keempat yaitu kegagalan dalam meremediasi defisiensi QC yang sudah teridentifikasi memiliki dampak negatif yang berkelanjutan terhadap kualitas audit. Ini menunjukkan bahwa respon perusahaan terhadap temuan regulator memiliki konsekuensi nyata bagi efektivitas pengawasan. Selanjutnya ada analisis kritis. Sekarang mari kita lakukan analisis kritis terhadap artikel ini. Secara metodologis, penelitian AOBedia ini sangat kuat karena menggunakan dataset eksklusif yang tidak dapat dipublikasi sembarangan, sehingga temuannya memiliki nilai empiris yang tinggi. Namun, terdapat keterbatasan yang perlu digarisbawahi. Konteks penelitian ini sangat spesifik pada sistem hukum dan regulasi Amerika Serikat dengan lembaga PCAOB-nya, sehingga generalisnya ke konteks hukum Indonesia memerlukan adaptasi analisis yang cermat. Meski demikian, dari perspektif hukum asuransi Indonesia, penelitian ini menawarkan 2 kontribusi penting. Pertama, temuan tentang dampak buruk defisiensi QC memberikan basis empiris untuk argumentasi bahwa lemahnya pengawasan audit terhadap perusahaan asuransi PAID. Yang kedua, temuan mengenai tune at the top sebagai faktor penyebab defisiensi kualitas audit relevan dengan isu churning, twisting, dan perilaku yang tidak etis agar agen asuransi yang sering berakar dan budaya korporasi yang lemah. Adapun kritik substansif terhadap artikel ini dalam konteks hukum asuransi adalah bahwa penelitian ini sama sekali tidak membahas aspek hukum perlindungan konsumen atau pemegang polis secara langsung. Ia lebih berfokus pada perspektif akuntansi dan bisnis. Selanjutnya ada relevan terhadap materi RPS hukum asuransi.
Yang pertama ada CPMK 10, aspek hukum, teknologi informasi, kemitraan lembaga keuangan, dan perilaku agen. Temuan tentang tune at the top dan budaya korporasi sangat relevan untuk menganalisis perilaku agen asuransi dan tanggung jawab prinsipal. Selanjutnya ada CPMK 11, berdasarkan dan PAID. Audit yang tidak berkualitas pada perusahaan asuransi dapat memfasilitasi praktik mis-selling produk PAID kepada nasabah. Selanjutnya ada CPMK 12, peran OJK, analogi antara PCAOB di Amerika Serikat dan OJK di Indonesia dalam pengawasan audit perusahaan keuangan memberikan perspektif komparatif yang sangat berharga. Lalu ada CPMK 2, manajemen risiko dalam asuransi, kualitas audit yang buruk terbukti meningkatkan risiko sistematik dalam industri asuransi segera keseluruhan. Lalu ada CPMK 8, prinsip Atmos Good Fight, defisiensi audit yang tidak segera diremediasi dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip itikat baik yang menjadi fondasi hukum asuransi. Selanjutnya, kesimpulan sebagai penutup, berdasarkan hasil analisis yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit memegang peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas perusahaan asuransi, khususnya dalam pengelolaan produk berbasis investasi seperti PAID. Nah, kelemahannya dalam sistem quality control ditambah dengan budaya perusahaan yang tidak mendukung kepatuhan atau tune at the top yang lemah terbukti dapat menurunkan kualitas audit dan menyebabkan risiko keuangan yang tidak terdeteksi secara tepat waktu. Karena itu, permasalahan dalam industri asuransi tidak dapat dilihat hanya dari aspek regulasi hukum semata. Ia harus juga memperhatikan aspek tata kelola perusahaan dan kualitas pengawasan internal. Tanpa sinergi aspek hukum dan tata kelola tersebut, potensi terulangnya kasus kegagalan produk asuransi berbasis investigasi akan tetap terbuka lebar di masa yang akan datang. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah kata. Saya siap menerima pertanyaan dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.